Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Sister Grace di channel Sister Grace. Apa kabar semuanya? Semoga kabar teman-teman semua tetap sehat, tetap semangat dan gembira. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan kembali tentang sharing pada video yang kemarin tentang kisah panggilan hidupku. Nah teman-teman, kemarin kan sudah sampai pada saya dalam pergumulan untuk memilih salah satu biara. Nah di dalam pergumulan itu atau di dalam masih belum memilih itu, saya juga tidak lupa novena. Mohon petunjuk dari Tuhan, karena beberapa biara yang saya hubungi itu, maka saya mohon petunjuk dari Tuhan di biara mana sebenarnya yang saya bisa cocok. Selain saya mendapat masukan dari para pastor dan teman-teman yang lain. Berikut yang saya tempuh adalah novena kepada Bunda Maria. Mohon bantuan Bunda Maria supaya saya bisa memutuskan atau juga mohon kepada Bunda Maria untuk mengarahkan saya kemana jalan yang harus saya tempuh. Pasti Bunda Maria mendampingi saya. Juga saya novena kepada kanak-kanak Yesus. Nah, beberapa waktu setelah saya pulang dari kampung, mempersiapkan untuk mengambil surat surat keluasan dari orang tua yang menjadi syarat untuk memasuki suatu biara, juga surat rekomendasi dari paroki. Tetapi teman-teman, rekomendasi saya waktu itu bukan dari paroki asal saya, tempat saya dibaptis di Toraja, di paroki Kristus Raja Nonongan atau di Alang-Alang, tapi itu saya mendapat surat rekomendasi dari paroki saya di Kalimantan, di Samarinda, itu di paroki Tenggarong. Nah, dengan yang lain-lainnya, hal-hal yang lain yang perlu dipersiapkan. Setelah siap semuanya, maka saya mengundurkan diri dengan baik-baik dari perusahaan. Jadi setelah saya pulang mengambil surat rekomendasi itu dari surat keluasan dari orang tua itu yang ditulis oleh bapak saya sendiri. Jadi itu salah satu hadiah terbaik dari bapak saya sebelum yang untuk memasuki biara itu, beliau sendiri yang menulis tangan surat keluasan yang diberikan kepada saya. Lalu kemudian setelah semuanya siap, saya pamit dengan orang tua. Saya sempatkan diri untuk pulang libur dulu. Kemudian juga saya pulang ke Samarinda itu untuk pamit dari perusahaan. Saya masukkan surat pengunduran diri, pamit baik-baik. Lalu kemudian saya berangkat pada bulan Juni. Saya berangkat ke Flores, diantar oleh Suster PRR. Nah, kemudian sampai di Flores, saya bergabung bersama dengan teman-teman saya yang dari daerah lain, dari Ambon, dari Irian, dari Sumatera, dan dari daratan NTT. Jadi bisa dibilang pada saat itu kami dari Sabang sampai Merauke ada. Jadi teman-teman seangkatan saya masuk postulan itu 29 orang. Nah, begitulah teman-teman, kami menjalani waktu kami masih berkumpul, kami menjalani masa pimpinan dasar. Ada waktu sebelum masuk postulan, kami berkumpul dulu beberapa waktu lamanya, baru kami masuk ini pembinaan, baru masuk postulan, dan kami menjalani masa postulat selama 1,5 tahun. Setelah itu kami dievaluasi dan kami mengajukan lamaran. Kemudian hasil dari evaluasi itu bersama dengan lamaran yang kami sertakan itu, setelah Dewan Pimpinan bersama Dewan Pembina rapat, lalu diputuskan siapa yang bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, itu masuk novisiat. Lalu kami ada 25 orang yang diterima untuk melanjutkan ke masa novisiat. Tahun pertama itu tahun kanonik.
Jadi masa itu kita tidak mau keluar-keluar dan hanya di dalam biara saja. Tahun rohani namanya. Dan sedihnya teman-teman, bagi saya secara pribadi yang menjadi tantangan waktu itu adalah bahwa pada masa itulah yang saya tidak bisa menerima kabar dari orang tua. Saya tidak bisa bertelepon, berkomunikasi dengan orang tua. Dan pada saat itulah yang ayah saya dipanggil Tuhan. Tetapi waktu itu saya berpikir bahwa mungkin itulah cara Tuhan untuk memberi saya satu tantangannya. Hanya waktu itu menurut dari mama bahwa Bapak berpesan karena Bapak sakit, kalau ada apa-apa dengan saya jangan ganggu, karena mungkin Tuhan mau memakai dia sebagai pekerja di ladang anggurnya. Itu teman-teman. Jadi 2 minggu Bapak meninggal baru saya tahu, dan saya tidak bisa pulang. Karena kalau saya pulang, karena batas ada dalam batas waktunya itu, kalau kita kurang dari lebih dari 10 hari dalam masa kanonik berarti kita ulang. Nah, kalau dihitung-hitung dalam perjalanan nanti, kalau saya pulang pasti melebihi itu. Jadi dengan kekuatan pesan dari Bapak dan kekuatan doa dari teman-teman dan juga atas kepasrahan saya yakin Tuhan yang menguatkan saya pasrah dan saya berserah. Oke lah, saya tidak usah pulang, karena kalau saya pulang pun Bapak tidak akan hidup lagi, dan juga kalau saya pulang berarti saya mengulang lagi. Dan karena pemikiran itu maka saya bertahan dan menyelesaikan masa tahun rohani saya sampai masuk ke tahun kedua, itu tahun kerasulan. Setelah melewati tahun kerasulan, lalu kami dievaluasi lagi dan kemudian mengajukan permohonan lagi untuk kaul pertama. Syukur kepada Tuhan bahwa saya bisa melalui pembinaan dengan baik dan dengan penilaian para pembina dan teman-teman, lalu kemudian saya mengikrarkan kaul pertama. Setelah itu saya mengikrarkan kaul pertama, saya pertama ditugaskan ke Jakarta, di Jakarta Utara, di komunitas Pademangan. 3,5 tahun di Pademangan, lalu saya pindah ke Pontianak. Setelah 3 tahun di Pontianak, kemudian saya pindah lagi kembali ke Flores untuk persiapan kaul kekal. Setelah saya kaul kekal, saya dibenumkan lagi untuk studi di Kupang, lanjutkan studi di Stipas sebagai seorang katekis, dan setelah selesai studi, saya ditugaskan lagi ke Surabaya sampai pada saat ini. Nah, itulah perjalanan panggilan. Tentu banyak suka dukanya teman-teman. Dalam perjuangan sekian tahun itu, tentu tidak luput dari berbagai macam pengalaman, penuh suka dan duka. Tetapi itulah seni kehidupan sebagai seorang yang terpanggil. Saya selalu berserah kepada Tuhan dan selalu berefleksi kalau setiap pengalaman dalam hidup saya itu adalah satu hal atau satu keindahan, keunikan yang sempat diberikan oleh Tuhan kepada saya supaya saya bisa menikmati itu. Jadi semua itu saya syukuri, dan sampai saat ini saya berkarya sementara ini di Surabaya. Teman-teman yang terkasih, kalau ada teman-teman yang ingin atau merasa terpanggil, silakan berdoalah supaya diberi kekuatan dan jangan menyerah. Kalau memang panggilan itu, apapun tantangannya, kalau Tuhan memanggil, kita tidak bisa menolaknya. Tuhan pasti memberi jalan. Jadi teman-teman, kita saling mendoakan. Doakan saya untuk panggilan hidup saya selanjutnya, dan untuk teman-teman yang lain kita saling mendoakan. Terima kasih untuk semuanya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau ada sesuatu yang ingin tahu, silakan di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman. Doakan saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.